Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finarikatul Aisyah dan teman saya Dwi Lindasari. Kami akan mempresentasikan konseling masalah keputihan pada remaja. Pada perkembangan remaja, anak mulai memasuki masa puber dan selain menstruasi, pada masa ini juga mulai mengalami keputihan. Dan berikut adalah ciri-ciri keputihan yang normal. Terdapat pula ciri-ciri keputihan yang tidak normal, seperti keputihan disertai dengan rasa gatal hingga kemerahan dan muncul bau tidak sedap. Warna keputihan berubah menjadi kuning kehijauan dan perubahan tekstur seperti keju cottage atau berbusa. Kemudian muncul bercak darah tetapi belum masuk siklus menstruasi, dan juga rasa tidak nyaman atau sakit parah pada vagina. Lalu sakit di bagian perut hingga berat badannya menurun dan disertai dengan demam. Ketika mengalami hal tersebut, sebaiknya segera periksakan ke dokter, bidan, atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan khusus yaitu genitalia. Dan berikut akan kami tampilkan video praktik konseling kami mengenai masalah kesehatan pada remaja yakni keputihan. 3, 2, 1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Baik Mbak, Mbak dengan Mbak siapa? Saya Mbak Linda. Ya, Mbak Linda. Apa kabar Mbak Linda hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apa ada yang bisa dibantu? Iya Bu, gini Bu. Jadi saya tuh selama 7 hari ini tuh mengalami kayak keputihan gitu dan kental dan baunya itu agak gak enak. Boleh diperiksa Bu, apakah itu normal atau gimana gitu? Oh gitu, baik. Baik, Mbak Linda, sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya mau tanya-tanya ke Mbak Linda dulu ya. Ya, Untuk alamat Mbak Linda di mana? Banyutani. Banyutani. Saat ini umurnya berapa Mbak Linda? Saya ini umurnya 20 tahun. 20 tahun. Sudah berapa hari mengalami keputihan tadi? 7 hari. 7 hari ya. Terus kalau boleh tahu untuk pertama kali haidnya umur berapa? 13 tahun. Umur 13 tahun. Terus untuk lama haidnya kira-kira berapa hari? Lama haidnya saya itu kira-kira 6 harian gitu. 6 harian. Ya. Itu dalam sehari itu ganti berapa kali kembali? 3 kalian. Oh, 3 kali. Iya. Baik. Terus untuk siklusnya mungkin kalau haid itu dari bulan sekarang ke bulan selanjutnya itu berapa hari? Jaraknya gitu ya Bu? Iya. Jaraknya itu sekitar 28 hari. 28 hari. Baik Mbak Linda, saya periksa dulu ya. Iya Bu. Baik Mbak Linda, mau nggak saya ukur tinggi badannya dulu ya? Lurus, tegak badannya. Baik. Oke Mbak Linda, sebentar ya. Oke, baik. Baik Mbak Linda, karena tadi sudah mengukur tinggi badan, sekarang Mbak Linda timbang dulu ya. Iya Bu. Baik Mbak Linda, silakan berbaring di sini dulu, saya periksa ya. Permisi ya Bu. Iya, silakan. Sebentar ya. Saya tensi dulu ya Mbak Linda. Sambil ditensi, nanti saya juga akan mengukur pernafasan Mbak Linda sama nadinya Mbak Linda juga ya. Baik, sudah selesai Mbak Linda. Untuk tensi darahnya 100/80 ya. Ya. Mbak Linda, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia Mbak Linda. Dibuka ya. Iya Bu. Permisi ya Mbak Linda ya.
baju yang dalamnya? Iya Bu, sudah. Sudah? Oke. Baik, sudah selesai Mbak Linda. Baik, Mbak Linda bisa turun ya. Enggak, silakan saya bantu. Silakan duduk dulu Mbak Linda. Baik, alhamdulillah dari pemeriksaan yang saya lakukan kepada Mbak Linda tadi, untuk tensi darahnya 100/80 ya. Terus untuk pernafasannya itu 24 kali per menit. Habis itu untuk nadinya itu 88 kali ya, dan suhunya normal 36 derajat Celcius. Untuk tinggi badannya 160 cm dan untuk berat badannya adalah tadi itu 56 kg ya. Oh iya, mudah berarti. Iya, alhamdulillah. Dan untuk pemeriksaan yang saya lakukan terhadap genitalia Mbak Linda tadi, alhamdulillah tidak ada luka. Kemudian tapi ada cairan dengan konsistensi itu kental, berwarna kekuningan dan berbau ya Mbak Linda ya. Kalau itu kalau keluar tuh berbau juga ya. Baik, dan di sini Mbak bisa lihat. Nah, ini keputihan. Kemudian untuk definisinya adalah cairan putih yang keluar dari yang sebama secara berlebihan ya. Nah, keputihan ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, ada yang normal dan juga ada yang abnormal. Abnormal itu tidak normal ya Mbak Linda. Jadi untuk yang keputihan normal itu bukan karena penyakit ya. Jadi sesuai Jadi keputihan normal itu dapat terjadi pada masa menjelang dan sesudah menstruasi antara hari ke-10 dan 16 menstruasi. Dan untuk ciri-ciri keputihan yang normal itu berwarna jernih, tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal. Kemudian banyak jumlah cairan juga kadang sedikit, kadang juga banyak. Dan untuk yang abnormal, keputihan yang abnormal ini itu karena penyakit itu dapat terjadi pada semua infeksi alat kelamin ya. Jadi ciri-ciri keputihan yang tidak normal itu keputihannya itu warnanya keruh dan juga kental. Terus warnanya kekuningan atau kehijauan ya Mbak Linda. Dan untuk baunya itu baunya busuk, anyir, amis dan bisa menyebabkan gatal. Ya, dan jumlah keputihannya itu juga banyak. Terus ada rasa seperti terbakar ya di vaginanya. Panas gitu. Iya, kayak panas gitu, terutama mungkin saat berkemih juga. Iya. Terus ada kemerahan dan bengkak di vulva dan nyeri di vagina ya. Dan untuk ini gambarnya, nah ini untuk keputihan yang normal itu jernih ya, dan ini yang tidak normal, ini keruh banget. Terus ini ada yang warna kuning, ini yang kental banget ini, juga keruh, ini berbau ya. Biasanya itu juga berbau. Nah ini untuk penyebab keputihan sendiri disebabkan oleh infeksi jamur, parasit dan bakteri ya. Terus pemicu terjadinya keputihan sendiri itu memakai pakaian dalam yang ketat dari bahan sintesis. Jadi kalau pakai pakaian dalam itu dari yang berbahan katun. Terus jangan terlalu ketat juga ya. Terus tidak membilas vagina dari arah yang benar. Jadi mbaknya waktu membilas vagina itu dari arah yang salah, itu juga bisa menyebabkan keputihan karena maksudnya dari arah anus ke arah depan vagina gitu ya, itu yang salah ya. Dan biasanya pemicunya juga sering bertukar celana dalam atau handuk dengan orang lain. Mbak di rumah biasanya handuknya bergantian atau
Enggak, Bu. Enggak. Oh, sendiri-sendiri ya. Iya. Terus Mbak juga mungkin untuk pemicunya terjadinya keputihan ini kurang menjaga kesehatan vagina. Bisa kelelahan yang benar-benar kelelahan yang amat sangat, juga stres. Terus tidak mengganti pembalut saat menstruasi. Jadi untuk ketika menstruasi usahakan tetap menjaga vagina ya, tetap mengganti pembalutnya. Nah, terus ini juga untuk pemicunya juga ini hormonnya yang tidak seimbang ya. Iya, karena hormon juga itu bisa menyebabkan terjadinya keputihan ini ya. Terus sering menggaruk vagina juga itu bisa menyebabkan juga. Terus memakai sembarang sabun untuk vagina. Iya. Terus untuk mengatasinya, Mbak bisa menjaga alat kelamin tetap bersih dan kering ya. Sering ganti pakaian dalam. Terus menghindari pakaian ketat juga. Sering mengganti pembalut saat haid ya, Mbak Linda. Terus sering menghindari mencuci vagina dengan larutan antiseptik ya. Enggak boleh, Bu. Iya, jangan ya. Terus mencuci alat kelamin bagian luar dengan air bersih, menjaga kebersihan daerah alat kelamin, dan juga membilas alat kelamin dengan cara yang benar ya, dari depan ke belakang ya. Dan jangan sering untuk tukar-tukar celana dalam dengan orang lain ya. Enggak pernah, Bu. Nggak pernah, alhamdulillah. Terus jangan menggunakan handuk juga yang secara bersamaan ya. Lebih berhati-hati menggunakan toilet ya. Iya, Bu. Terus Mbak juga bisa menjalani pola hidup sehat, cukup tidur dan olahraga teratur, makan makanan seimbang dan gizinya juga yang seimbang ya Mbak. Seperti itu untuk tips mengatasi keputihan dan sekedar informasi tentang keputihan aja ya, supaya Mbak Lina juga bisa tahu bagaimana caranya mengatasinya, terus mengerti ini kenapa gitu ya. Baik Mbak Linda, apa yang ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti hasil saya tadi itu karena penyakit ya, Bu ya, abnormal ya. Iya Mbak Linda, karena tadi itu ada cairan yang berwarna kuning terus kental juga dan juga berbau ya. Oh iya. Paham, Bu, paham. Iya. Baik. Ini nanti saya kasih obat antibiotik dan diminum 2 kali sehari ya Mbak Linda ya. Iya. Baik. Sebentar saya ambilkan obatnya dulu. Baik, ini untuk obatnya Mbak Linda diminum 2 kali sehari ya. Oh iya, Bu. Iya. Berapa, Bu? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah, Bu. Sudah, paham ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Mbak Linda. Kalau ada keluhan lagi mungkin nanti Mbak Linda bisa kesini lagi untuk periksa lagi ya. Terima kasih, Bu. Oke, Mbak Linda juga nanti bisa konsultasi dengan saya. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Linda, semoga sehat Monggo, Bu. selalu. Iya, Monggo. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Dan untuk tinggi badannya tadi alhamdulillah Alhamdulillah untuk untuk tinggi badannya tadi 160 cm dan berat badannya 100